Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini kita akan bicara tentang pengalaman aja lah. Konten kali ini memang khusus bicara masa lalu, pengalaman, kenapa kok bisa jadi seperti ini. Nah, dulu memang saya sebelum lanjut ke ini kuliah pelayaran, dulu sebenarnya orang tua itu tidak boleh karena merasa nggak punya biaya untuk kuliah. Nah, cuman pada saat itu saya itu berpikir bahwa saya yakin bisa. Nah, untuk proses masuk kuliah, memang pada saat itu orang tua saya itu tidak punya apa-apa. Bisa dibilang nggak ada tabungan lah buat masuk kuliah. Sebelum 2 bulan sebelum masuk kuliah, saya itu sama orang tua ngajak untuk bikin batu bata. Proses bikin batu bata sekitar 1,5 bulan. Ya alhamdulillah bisa buat bayar semester 1, semester 2. Sampai pernah ketipu pada saat itu, kalau nggak salah sekitar 6 juta orang beli batu bata, bilangnya sudah bayar, tapi dia itu lewat calo. Nah, itu proses pertama. Nah, setelah masuk kuliah, kebanyakan orang itu nggak tahu bahwa saya itu di situ ngapain atau apa. Saya waktu kuliah itu pernah jualan angkringan, saya pernah jualan es kelapa, saya pernah jadi tukang laundry, saya pernah. Pokoknya pas pada saat kuliah itu saya lakukan semuanya demi menyelesaikan perkuliahan lah. Tukang ojek pun saya pernah jadi tukang ojek sekitar 1 tahun lah kalau nggak salah. Nah, terus kuli bangunan pada saat libur kuliah saya lakukan pada saat itu sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Saya ikut kuli bangunan, terus budidaya lele. Ini pengalaman saya budidaya lele. Setelah kuli bangunan saya budidaya lele sekitar 2 tahun lah. Nah, cuman pada saat budidaya lele tersebut pada tahun 2017 saya mengalami bencana. Pada saat tanggul jebol itu pas di Brebes. Nah, itu pas kebetulan di belakang rumah saya sekitar 8 kolam hanyut, nggak ada yang bisa terselamatkan. Itu pada saat itu saya kuliah semester 4 kalau nggak salah, semester 4 menjelang praktek. Nah, setelah itu pas tahun 2017 itu selesai, kita renovasi ulang, terus mengadakan anggaran pada Dinas Perikanan. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 anggaran tersebut yang diajukan pada tahun 2017 akhir, itu tahun 2018 itu turun. Nah, pada saat itu saya sedang menyelesaikan tugas akhir kalau nggak salah di kuliah. Nah, setelah itu saya ujian. Nah, setelah ujian saya ngojek. Tahun 2019 awal sampai tahun 2019 akhir itu saya ngojek. Ya, dibilang buat sambil nunggu ijazah lah. Saya ngojek. Nah, walaupun saya dibilang katanya kuliah kok ngojek ini itu, tapi saya nggak ambil pusing apa kata orang. Yang penting saya
kerja halal tanpa merepotkan orang lain atau tanpa merugikan orang lain. Ijazah saya keluar, saya berangkat ke Jakarta mencari kerjaan sekitar 2 minggu. Saya langsung dapat kerjaan. Nah, kerjaan pertama saya itu gaji pertama kalau nggak salah 3.500.000. Itu gaji pokok pertama saya, itu pertama kerja. Sekitar 6 bulan saya pindah suatu perusahaan sama di bidang pengerukan juga. Pada saat itu gaji pokok saya itu sudah ada peningkatan, ya bisa dibilang alhamdulillah lah. Nah, di situ saya bertahan sekitar 10 bulan. Setelah itu saya off dari perusahaan itu. Saya bikin kolam pemancingan. Saya istirahat di rumah sekitar 3 bulan. Selebihnya pada saat itu nggak melamar kerjaan sama sekali, saya langsung dapat panggilan ke sini, ya saya jalanin. Nah, inilah proses pertama saya kuliah, itu saya di sini proses. Nah, jadi kalau orang lihat katanya prosesnya Mas Anjar itu enak sekali ya, kata siapa? Nggak ada enak-enaknya. Yang namanya proses ya pahit. Orang pada saat itu saya tak lakuin semua kok, mulai dari jualan, jadi tukang laundry, tukang ojek, angon kambing saya pernah. Pada saat itu sekitar berapa, 4 kalau nggak salah, punya orang tua. Kuli bangunan saya lakukan, ya kalau selagi halal kenapa kita harus malu, ya kan. Yang penting masih tidak merugikan orang lain lah. Semua orang kan punya proses masing-masing, ya kan. Mungkin ini saja pengalaman saya pada saat kuliah. Sebenarnya banyak, nanti saya ceritakan yang lain. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.